kalau kita melihat nama-nama purnawirawan TNI yang sekarang tampaknya akan bertarung di 2014, mungkin saya minta penilaian Anda secara umum dulu. Kalau kita sebutkan misalnya namanya Jenderal Wiranto, kemudian Prabowo, Edi Artono Sutarto, 3 nama itu saja. Apa penilaian Anda terhadap mereka? Mungkin tidak etis ya kalau saya menilai secara individual satu dengan yang lainnya. Pertama adalah karena mereka belum bertempur. Kalau sudah bertempur, saya bisa mengadakan analisis. Tapi kalau belum bertempur, saya tidak bisa memaksa publik untuk mengikuti penilaian saya. Yang mungkin itu punya sifat subjektif relatif. Gitu. Dari 3 nama tadi, ditambah kemudian 2 nama. Katakanlah kita masukkan nama Menko Polhukam saat ini, Pak Joko Sianto, dan juga nama Pramono Edi Kasat. Dari 5 jenderal tadi, bagaimana melakukan penilaian terhadap masing-masing orang? Saya kira dalam hal ini saya sependapat dengan Pak Agus. Terlalu berat untuk menilai ketika yang kita dapat cuma snapshot. Kita memerlukan moving images untuk menilai rencana dan tingkah laku orang itu. Sekarang kan kita menilai mereka semua berdasarkan track record. Ya. Kalau kita bicara dari track record saja? Ya, kalau kita bicara track record, kita tidak bisa bandingkan. Prabowo Wiranto itu sudah pernah run. Pak Wiranto itu pernah menjadi calon presiden, pernah jadi calon wakil presiden. Prabowo itu pernah menjadi calon wakil presiden. Jadi tidak fair kalau kita bandingkan itu dengan Jenderal Sutarto yang belum pernah run, gitu ya. Ada banyak faktor-faktor lain lagi, begitu. Jadi menurut saya penilaian lebih baik kita menunggu waktu ketika mereka sudah bicara. Dari snapshot itu apa yang tergambar? Ya, tergantung dari cerita-cerita track record masa lalu mereka. Misalnya, orang bicara tentang Prabowo yang diberhentikan dari dinas aktif militer. Orang bicara Prabowo tentang penculikan aktivis yang dilakukan oleh anak buahnya, ya. Nah, di lain pihak ada orang seperti Sutarto yang tidak punya track record yang spektakuler begitu. Sehingga dia tidak banyak dibicarakan orang karena tidak ada yang harus dibicarakan, ya kan? Jadi tidak fair membandingkan keduanya. Kalau kemudian kita bandingkan orang memilih di 2014 tentunya mencari yang lebih baik dibandingkan kepemimpinan 2009. Ya. Apa misalnya antitesa dari kepemimpinan sekarang yang bisa ditemukan di calon-calon yang ada ini? Saya bisa katakan bahwa popularitas Prabowo sebenarnya adalah keputusan publik untuk memproyeksikan kekecewaan mereka. Ini harus diakui, banyak orang barangkali kata kecewa terlalu keras, yang berharap lebih banyak dari Pak SBY dalam hal ketegasan, kecepatan, dan keberanian bertindak. Lah, mereka memproyeksikan itu kepada seorang perwira komando bekas komandan Kopassus. Pak Salim, tadi Anda baru menyebut 3 snapshot. Boleh dong saya minta snapshot 2 lagi? Joko Sianto dan juga Pramono Edi. Bagaimana menggambarkan itu snapshot saja? Ya, begini. Ada komentar saya mengenai Pak Joko Sianto. Pertama, saya kenal pribadi dan itu orang baik. Tapi jangan lupa beliau itu penerbang tempur Angkatan Udara. Artinya tidak ada tradisi orang Angkatan Udara itu masuk di dalam politik karena mereka ini tentara teknis. Angkatan Udara sangat teknis, dan itu Pak siapa itu? Pak Joko Sianto itu dibesarkan di dalam tradisi itu. Sehingga saya ragu apa dia berminat jadi presiden justru setelah menjadi Menko Polhukam sekian tahun. Dia tahu betul how complicated the politics is, even more complicated than managing an airplane, kira-kira begitu. Airplane, kapal terbang kan lebih predictable, politik kan tidak. Jadi dugaan saya Pak Joko Suyanto tidak akan terlalu berminat. Kecuali mungkin ada orang yang dorong. Itu pun saya gak yakin bisa berhasil dorong-mendorong itu satu. Nah, Pak Edi Pramono, adik ipar SBY itu saya kenal dengan baik. Tapi begini, kalau Pak Edi itu maju, kemungkinan besar itu maju lewat partai abangnya, abang iparnya, Partai Demokrat. Nah, persoalannya adalah jangan kita bicara Edi, kita bicara Partai Demokrat dan Pak SBY.
Pak SBY dan Demokrat bisa mengendorse siapa saja dan kemungkinannya berhasil itu besar kalau popularitas Partai Demokrat dan Pak SBY tetap tinggi. Kalau popularitas itu menurun, siapapun yang beliau endorse, saya ragu apakah bisa menang. Saat ini bahwa para jenderal, terutama Pak Agus Wijoyo dan beberapa temannya sedang konsolidasi untuk memastikan Prabowo dipersulit jalannya menuju kursi 2014, benarkah kesan itu?